SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Dela Lisna Ferica. Saya guru bisnis daring dan pemasaran. Di kompetensi dasar sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku konsumen, dan di video kali ini kita akan praktek menemukan peluang baru dari pelanggan. Setelah belajar melalui video ini, siswa diharapkan mampu menemukan peluang baru dari pelanggan dengan cara observasi ke pelaku usaha. Bagaimana sih tips menemukan pelanggan baru yang usahanya sudah berjalan? Yuk simak video kali ini. Sebelum praktek, saya akan memberikan sebuah kisah imajiner untuk anak-anakku semuanya. Di sini saya menyebutkan nama Agus sebagai pelaku usahanya. Apa yang dilakukan Agus? Apa yang dilakukan Agus agar usahanya tumbuh? Saya menyebutnya kisah ini dengan kisah warung kuliner Sido Mampir. Ada sebuah food court karyawan atau kantin karyawan di sebuah perusahaan yang sangat besar. Di sana banyak sekali karyawannya dan lebih dari 10 warung yang ada di food court tersebut. Kisahnya, ada seorang pemilik warung di food court di sebuah perusahaan tersebut, namanya Agus. Lebih dari 10 warung kuliner yang ada di food court tersebut, ada beberapa yang sepi, salah satunya milik Agus. Agus rupanya ingin maju. Dia sadar bahwa tahun depan anaknya akan masuk TK dan SD. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Agus punya keinginan bahwa tahun depan harus bisa meningkatkan penjualannya 2 kali lipat. Tapi bagaimana caranya? Rupanya Agus senang belajar. Ia mengikuti pelatihan entrepreneur. Agus belajar peluang dari masalah, peluang harus diinovasikan, kemudian resikonya harus dikelola. Agus berpikir, siapa sih yang harus diamati, siapa sih yang harus ditanya, dan siapa sih yang harus diajak berdiskusi, siapa lagi kalau bukan pelanggan. Agus sudah paham bahwa pelanggan adalah sumber informasi, sumber inovasi, dan juga sumber inspirasi. Agus mengamati menggunakan 5 panca inderanya: mata, telinga, hidung, mulut, dan tangan. Ketika Agus mulai melihat dengan matanya, dia melihat bahwa warungnya itu lebih tidak rapi, kotor daripada warung yang lainnya. Dia sekarang pasang telinganya. Dia mendengar komentar-komentar orang bahwa nasinya porsinya lebih sedikit, kemudian tehnya, gelasnya tanggung, tidak ada menu sarapan. Nah, bukankah itu sebagai peluang? Agus bisa menambah menu sarapan di situ. Dan dia menggunakan hidungnya untuk mencium bau. Ternyata warung yang lain itu bau masakannya lebih enak daripada punya Agus. Ketika dia menggunakan lidahnya, dia datang ke warung yang paling laku dan merasakan masakannya. Ternyata lebih enak daripada warung milik Agus. Dan yang terakhir, dia menggunakan tangannya untuk mencuci piring yang memang di mata pelanggan belum bersih. Anak-anak, kita akan belajar di luar sekolah untuk mengobservasi pelanggan dari suatu bisnis yang sudah berjalan. Bisnis yang dipilih adalah bisnis yang dekat dengan sekolah. Silahkan anak-anak untuk membuat masing-masing 3 orang dalam satu kelompok. Yang kalian lakukan, yang pertama, kalian harus menyusun pertanyaan untuk observasi. Yang kedua, kalian mulai melakukan wawancara. Yang ketiga, kalian mengumpulkan hasil jawaban dari wawancara ke pelanggan.
Dan yang keempat, kalian harus menganalisis jawaban dari pelanggan yang didapat dari observasi. Permisi Mas, apakah boleh kami meminta waktunya sebentar untuk bertanya? Oh boleh, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, kami siswa SMK Mudaba. Ini dengan Mas siapa ya? Saya Jamal, Mbak. Ini Saya Firman. di sini saya mau tanya Mas. Mas tahu kedai kopi ini dari mana ya? Kalau saya pribadi, Mbak, itu ngerti kedai kopi ini dari explore Instagram. Kalau Masnya? Kalau saya kebetulan kan kerja di daerah sekitar sini, kemudian ada rekomendasi dari temen untuk ngopi di sini, ya udah saya coba. Oh, berarti Mas sudah tahu Instagramnya ya? Apa yang membuat Mas tertarik dengan kedai kopi ini? Kalau saya pribadi itu lebih seneng di ambience dari kedai kopi ini. Walaupun berada di pusat kota Jogja, tapi suasananya sangat asri sekali dan jauh dari kesibukan kota, keramaian kota gitu. Kalau Masnya? Kalau saya memang dari rekomendasi temen tadi bilang kalau racikan kopi di sini oke, dan setelah saya coba ternyata bener. Apa saran untuk kedai kopi ini? Kalau saran ya, Mbak, saya rasa sudah bagus sih, Mbak. Cuma mungkin ada tambahan metode kaitannya dengan di zaman sekarang itu kan banyak tuh yang lewat pengiriman di rumah, lewat ojek online atau apapun itu. Nah, mungkin bisa ya, dibuatkan kopi take away gitu. Bisa jadi teman-teman semua itu bisa merasakan kopi di rumahnya masing-masing sesuai standar coffee shop gitu. Kalau Masnya? Kalau saya di samping saran dari Jamal tadi, kedai sekarang itu memang banyak beredar ya di mana-mana. Nah, untuk kedai ini saya harapkan hanya untuk konsisten aja dan juga menjaga kualitasnya agar tetap ramai dan tetap eksis. Oh ya, terima kasih ya Mas atas waktunya. Ya, Mbak. Sama-sama. Sama-sama.
kesimpulan dari hasil bertanya dengan pelanggan, kita punya tips menemukan pelanggan baru. Yang pertama, maksimalkan sosial media yang ada seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang kedua, networking di dunia nyata itu sangat penting karena bisa saja pelangganmu itu dari pelanggan lama. Yang ketiga, lakukan strategi yang berbeda seperti pemasaran melalui e-commerce, media sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, berikan diskon kepada pelanggan. Yang kelima, cek kembali kualitas dari produkmu. Yang terakhir, buatlah produk yang berbeda dengan yang lain agar pelanggan menyukai produkmu. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Tugas kalian di rumah adalah menganalisis pelanggan yang ada di bisnis di sekitar Anda. Ono kupat keceplong santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.